Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala wa ba'd. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat waktu, kesehatan kepada kita, sehingga tiada terasa sudah hampir 10 hari pertama kita lalui ya, dari bulan yang mulia ini. Artinya pekan lalu, Jumat lalu kita mulai puasa Kamis ya. Jumat lalu kita juga sudah berjumpa. Waktu mengawali bulan yang barokah ini, kita sudah merasakan nikmat Allah yang berlimpah ruah. Begitu jalan hingga sudah melalui 1 pekan pertama ya, maka semakin besar karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat lain lagi adalah kesempatan yang Allah berikan di bulan ini untuk mengadakan aktivitas kegiatan ya, yang luar biasa, yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah majelis ilmu seperti yang akan kita, atau seperti yang sudah biasa dilakukan. Sore hari ini majelis khataman. Oleh karena itu ya, saya diamanai untuk melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Jami', Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram yang ditulis, dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadits. Karena pertemuan pertama sudah diantarkan oleh guru kita Dr. Abu Hamzah ya, maka hari ini saya dipesan supaya baca cepat karena ini cuma 4 pertemuan ya. Paling tidak kalau di buku ini ada 28 halaman, kita sekarang baru di halaman keempat ya. Paling tidak saya ditarget untuk ya minimal 8 lembar gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa tersampai apa yang kita maksud ya, bersama dengan berjalannya waktu pukul 4:34 ya. Nah, oleh karena itu mungkin ya, tentu namanya majelis sama atau majelis khataman biasanya adalah satu untuk murojaah, yang kedua untuk penguatan atau pemantapan sanad ya. Bukan untuk mengambil faidah-faidah penting. Mungkin yang penting yang katakanlah tema besarnya bisa saya isyaratkan. Tapi kalau sampai detail masalah ya tentu ini membutuhkan majelis khusus. Ya. Baik. Sampai kepada bab kedua, yaitu al-bir wassilah, babul birri wassilah. Bab tentang al-bir. Apa bisa dibaca dengan al-bir, bisa dibaca dengan al-bar ya. Sama-sama bermakna kebajikan. Sama-sama bermakna kebajikan. Al-bir yaitu apa? Fi'lil khair. Fi'li al-khair. Yaitu melakukan atau amal baik Dikatakan al-birru bil kasri ya, bil kasri tawassu' fi fi'lil khair. Banyak beragam di dalam melakukan kebajikan. Sementara al-bar adalah tawassu' fil khairat ya. Ya paling tidak tipis bedanya.
itu kalau kita terjemahkan namanya kebajikan, kebaikan, kebajikan. Bab tentang kebaikan-kebaikan yang banyak, wasilati, dan silah, menyambung tali rahim, silaturahim. Ya, silaturahim itu termasuk babul bir, kebajikan, tapi disendirikan demi untuk menarik perhatian kita. Hadis nomor 1248 dari kitab aslinya, ya, matan atau kitab Bulughul Maram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi. Man, siapa orang, ahabba yang suka, yang mau, an yubsata, untuk dipanjangkan, untuk dibentangkan, dilapangkan, alaihi, atasnya, fi rizqihi, dalam rizkinya. Wa an yunsa'a lahu fi atharihi, dan untuk dipanjangkan lahu baginya fi atharihi, dalam usianya. Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung kerabatnya, rahim. Akhrajahul Bukhari. Jadi secara singkat hadis ini menerangkan tentang fadilah kebajikan dalam hal silaturahim. Ya, silaturahim punya dua manfaat besar dalam hadis yang utama ini, yaitu diluaskan rezeki dan dipanjangkan usia. Dan dipanjangkan usia. Nomor 1249, wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, la yadkhulu, tidak akan masuk al jannata, surga, qati'un, yakni qati'a rahim, yaitu orang yang memutus tali rahim. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Ancaman, jamaah sekalian, ancaman bagi orang yang sengaja memutus tali rahim. Ya, tanpa ada alasan syar'i. Emang ada memutus tali rahim, ada alasan syar'i? Bisa, ya, barangkali karena sudah kerabatnya murtad, ya, terus membatasi diri. Itu pun membatasi diri itu bukan dikategorikan sebagai qati'ur rahim. Qati'ur rahim itu orang yang memadamkan, kalau di istilah Jawa kepaten obor, ya, sengaja memadamkan hubungan. Anak membuang, tidak menganggap orang tuanya, orang tua membuang anaknya, ya, atau kerabat langsung tidak mengakui saudaranya, dan begitu seterusnya. Ancamannya tidak akan masuk surga. Bagaimana maksudnya tidak masuk surga? Ini menunjukkan bahwa qati'atur rahim, memutus silaturahim, itu termasuk dosa besar atau kabairud dzunub. Kabair ad-dzunub. Berarti tidak masuk surga adalah tidak masuk surga sejak semula, karena dia harus mempertanggungjawabkan dulu, ya. Kecuali dia menghalalkan bahwa memutus rahim itu boleh, maka dia telah kufur dengan ucapan atau keyakinan. Kalau sudah kufur, maka tentu saja tak akan masuk surga secara hakiki, ya, sejak semula. Tapi apabila dia masih dalam kategori muslim yang melakukan dosa besar, mati sebelum bertaubat, maka urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau mengampuni langsung, ya Allah ampuni. Allah mau menghukum langsung, ya berarti dihukum seperti pelaku dosa besar yang lainnya. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan atas kalian uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Durhaka kepada ibu. Durhaka pada ayah gimana Ustaz? Sama. Tapi kenapa yang disebut ummahat? Hanya untuk menunjukkan idham, ya, besarnya atau agungnya nilai seorang ibu, ya. Sama aja, durhaka sama ayah juga sama. Makanya dalam hadis Nabi yang lain, doa Jibril yang diamini oleh Nabi SAW bahwa
celakalah atau semoga binasa orang yang mendapati dua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi tidak membuatnya masuk surga. Nah, baik, berarti untuk ayah, untuk ibu sama, ya. Ya. Makanya dalam ayat disebut wabil walidaini ihsana, disebutkan wabil walidain, dua orang tua, siapa lagi kalau bukan ayah dan ibu. Nah, dalam hadis ini disebutkan secara khusus ummahat untuk menunjukkan betapa besarnya hak ibu, ya, seolah-olah hanya ibu sendiri yang menguasai hak untuk dihormati, seolah-olah begitu. Persis seperti hadis yang lain yang menyatakan siapa nabi yang orang yang berhak saya berbakti kepadanya. Nabi bilang ibu. Tanya lagi, siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu, ya, sampai 3 kali. Baru yang keempat ayah. Wa wa'dal banat. Allah mengharamkan yang kedua adalah wa'dal banat, mengubur anak hidup-hidup, tradisi masa lalu. Disebutkan banat juga persis dengan ummahat, anak perempuan. Sebab kalau enggak, tradisi jahiliyah dulu ada 2 macam, garis besar, ya. Ada orang yang mengubur anaknya hidup-hidup, mau laki mau perempuan, karena takut miskin, takut nggak bisa menghidupi, atau menguburkan yang putri, yang anak wanita, anak perempuan, karena dianggap sebagai aib, dianggap sebagai aib. Nah, baik anak laki maupun perempuan dikubur hidup, bagaimana kalau tidak mengubur tapi membuangnya? Kasus belakangan ini, ya Pak, tiba-tiba di tempat sampah ada bayi, ya kan? Kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama, menelantarkan anak yang menjadi amanah dan tanggung jawab. Ini sama dengan min kabair adzunub. Yang ketiga, wa mana'an wahat. Wa mana'an atau man'an wahat, ya. Mana'a yamna'u man'an, ya. Mana itu mencegah, hat itu minta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Allah mengharamkan Allah mengharamkan minta-minta, dan Allah mengharamkan sifat kikir, bakhil, ya. Dalam hadis ini disebutkan termasuk akhlak yang buruk, yaitu pelit dan suka minta-minta, hat. Ya, kalau dikasih orang, kasih satu minta hat, minta yang kedua, hat, minta yang ketiga, dan begitu seterusnya. Wa karihalakum, ini makruh, Allah memakruhkan, Allah membenci. Untuk kita nomor 1 qila wa qala, katanya dan katanya. Ini dibenci sama Allah Ta'ala. Maka segala sesuatu kalau kita tidak yakin beritanya, nggak usah diomong, ya, nggak usah diomong. Katanya jari ini, ya, nggak perlu, ya. Sampai kita paham betul, oh ini ada orang si fulan bilang begini, kayak gitu, ya. Wa kathrata soal, yang kedua adalah banyak minta. Minta apa nih? Ini ada 2 pertanyaan, ada 2 hal. As-su'al itu kalau kita terjemahkan minta, ada 2 macam. Satu, minta-minta, beda, ya. Minta dengan minta-minta beda. Minta-minta maksudnya apa? Mengemis kepada orang. Ini termasuk makruh, tercela. Bagaimana dengan orang yang butuh betul, ya, butuh, minta bantuan, pinjam kah, apakah, ya, minta sedekah kepada orang, makruh, maksudnya Allah nggak suka, ya. Boleh, tapi nggak suka, ya. Yang kedua, soal dalam arti bertanya tentang ilmu. Itu ada 2, bertanya sekedar untuk menunjukkan posisinya bahwa dirinya banyak tahu, atau bertanya karena nggak tahu, jadi butuh informasi, dia tanya. Beda dengan orang yang sudah tahu tapi tanya supaya, oh saya sudah baca buku ini nih, ya. Ini sama-sama tercela. Yang diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, bertanyalah kepada alim apabila kamu nggak tahu, soal yang sejatinya yaitu soal untuk minta informasi.
Yang ketiga, wa ida'atul mal, menghamburkan harta. Artinya membelanjakan harta tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya, hanya sekedar untuk gengsi. Hidup susah, tapi dengan sengaja mengada-ngadakan belinya HP biasa, Android biasa nggak mau, pilihnya pakai iPhone ya, yang terbaru. Atau Samsung nggak mau yang biasa, yang bisa dilipat ya. Walaupun hanya dengan minjem, hanya untuk mengejar gengsi. Ini makruh, mendekati haram bahkan ya. Muttafaqun alaih. Hadis berikutnya masih dalam bab apa tadi? Iya, albir wasilah ya. Kebajikan ya. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya, Nabi bersabda, ridallahi, ridhonya Allah Ta'ala, fi ridhal walidaini, di dalam ridhonya dua orang tua. Diikat dengan apa? Diikat kalau orang tua itu ridho dalam hal ketaatan. Tapi kalau orang tua ridho anaknya maksiat, ya Allah tetap saja nggak ridho ya. Si anu pacaran sama si anu, pergi sama anu ya, oh orang tuanya ridho, berarti Allah ridho. Oh saya ridho, orang tua saya ridho, Ustaz ya. Jadi Allah sudah meridhoi hubungan lawan jenis itu ya. Enggak boleh. Jadi ridhonya orang tua diikat dengan syariat Allah Ta'ala. Nah kalau orang tua ridho anaknya misalkan ngaji, orang tua ridho anaknya merantau untuk talabul ilm, untuk mencari pekerjaan halal, untuk ini, untuk itu. Nah, disitulah ada keridhaan Allah Ta'ala. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini, atau wasakhatullahi fi sakhatil walidain. Murkanya Allah juga di dalam murkanya orang tua. Ada orang tua marah anaknya demen ngaji. Ya, Allah ikut marah? Enggak, justru orang tuanya yang salah. Atau bahkan menghalangi. Anak rajin ke masjid, dihalangi, ngapain sih lo? Ya, rajin bener, kayak orang bener aja misalkan. Ini justru orang yang melarangnya itulah yang dimurkai Allah Ta'ala. Jadi lagi-lagi antara ridho dan murkanya orang tua ini diikat dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti aturan yang halal, aturan yang haram. Baik. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Disahihkan Ibnu Hibban dan Al Hakim. Wa an Anasin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, la yu'minu abdun, tidaklah seorang hamba itu beriman, hatta yuhibba li jarihi, sampai dia suka untuk tetangganya, au li akhihi, atau untuk saudaranya ya, dalam riwayat lain atau untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia sukai untuk dirinya. Dalam hadis riwayat lain ya, masih muttafaqun alaih ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini secara singkat menerangkan tentang sempurnanya iman itu apabila seorang muslim menyukai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Ya, ini perkara nampak dari mulai berat, dari mulai ringan hingga perkara berat. Kalau dia suka dapat istri cantik misalkan, dia juga senang kalau saudaranya dapat istri cantik. Misal ya, kalau dia suka dapat istri solihah, dia juga akan berusaha supaya temannya, tetangganya, atau saudaranya dapat istri solihah. Maka dia pun ikut berikhtiar, minimal mendoakan ya. Kalau dia suka dalam acara kegiatan buka bersama ya, menunya beda-beda ya, dia suka daging. Kalau ini bagaimana Ustaz? Sementara temannya nggak suka daging, dia ngotot, kamu harus suka seperti yang saya suka, atau saya suka seperti yang kau suka ya.
Nggak bisa kalau hal ini sifatnya beda-beda ya, tergantung selera kalau itu mah, nggak bisa dipaksakan. Yang dimaksud adalah kaitannya dengan iman, sesuatu yang menyebabkan orang misal dia memahami hakikat Ramadan, menggunakan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sementara ada temannya nggak mampu. Nah dia pingin bagaimana supaya saudaranya ini, orang lain ini, tetangganya ini ya juga bisa ikut memahami hakikat Ramadan. Maka dia berusaha memberikan informasi, mencari informasi ya supaya didapat untuk saudaranya. Lah kaitannya Nabi SAW mengatakan la yu'min ya, la yu'min, tidak beriman. Beratnya seolah-olah kita belum beriman. Maka orang yang egois tidak dikatakan mukmin, sebab dia hanya untuk diri sendiri. Wa Nabi Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tanya sama Nabi, ayyudzambi a'zamu, dosa apa Nabi yang paling besar ya. Qala, Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan, engkau menjadikan untuk Allah sekutu, wa huwa khalaqaka, padahal Allah telah menciptakan kamu. Jadi Allah yang menciptakan, tapi soal nyembah, soal ibadah kita menyekutukan Allah, menduakan Allah ya. Ini dosa paling besar ya. Qultu, tanya lagi sahabat Ibnu Mas'ud, thumma ai, apa lagi? Qala thumma antaktula waladak khasyata ayyakula ma'ak, kau bunuh anakmu khawatir anak itu akan mengurangi jatah makanmu, ikut makan bersamamu, akhirnya engkau gak kenyang ya. Daripada itu mengurangi jatah makan, akhirnya dibunuhlah anak, dibuanglah anak dan lain sebagainya. Dosa besar. Qultu thumma ai, Ibnu Mas'ud tanya lagi, adakah lagi dosa besar selain itu wahai Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarika, antuzaniya halilata jarika, zana yuzani muzanayah ya. Jadi fi'ilnya ini atau timbangan katanya pakai mufa'alah, berarti ada timbal balik. Engkau selingkuh, engkau zina. Kalau selingkuh itu masih halus ya, dihaluskan bahasanya. Bahasa kasarnya engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya Allah ya. Ini dosa teramat besar. Baik yang karena apa namanya disebutkan pakai wazan tuzani, bukan tazni, antazni, thumma antazniya ya. Seolah ya di situ ada timbal balik, emang sengaja dia sudah selingkuh, ada main mata dengan istri tetangga. Yang kedua, karena mengindikasikan itu terjadi bukan sekali dua kali. Kalau kata at-tazniya, antazniya itu kan sekali, bisa dimaknai sekali gitu ya. Tapi mau sekali, mau berkali-kali sama. Sekali aja dosa besar, apalagi menjadi sebuah hubungan yang berlangsung lama. Afanallahu yakum, ya semoga Allah Ta'ala mengampuni, menghindarkan diri kita dari dosa yang demikian. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, seseorang mencaci ayah ibunya, dua orang tuanya. Kila, ada yang bertanya, wa hal yasubbur rajulu walidayhi, wahai Nabi, apakah ada seseorang mencaci, mencela ayah ibunya? Jadi zaman dahulu, walaupun ada sebagian sahabat ya Badui, Arab pedalaman yang tabiatnya kasar, itu saja nggak kebayang kalau ada, emang ada kira-kira anak mencaci orang tuanya? Tak ada ya, menghina, mencaci, menghardik. Qala na'am, betul ada. Yasubbu abar rajuli, caranya adalah dia menghina ayah orang lain, fayasubbu abahu, maka orang lain ini balas menghina ayahnya, itu dia caranya. Wa yasubbu ummahu, dia menghina ibu orang lain, fayasubbu ummahu, maka orang itu membalas menghina, mencaci ibunya. Itulah, jadi menghinanya tidak langsung,
pakai sistem karambol atau apa namanya biliar ya, pukulan balik nih. Dosa besar. Muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mohon maaf, jadi memang saya harus, ini sudah lambat ini ya. Saya banyak berhenti. An Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, an yahjura akhahu fawqa thalath, untuk memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam 3 hari. Yaltaqiyani, duanya kemudian berjumpa, fayu'ridu hadza, yang ini melengos berpaling, wa yu'ridu hadza, ini juga berpaling, dua-duanya nggak mau tegur sapa. Wa khairuhuma, yang terbaik di antara keduanya, alladzi yabda'u bisalam, itu orang yang mengawali mengucap salam. Jadi hadis ini pelajaran pentingnya adalah fadilah salam dan larangan untuk mendiamkan saudara. Saudara itu bukan berarti saudara hanya saudara kandung ya. Saudara itu umum, mau kerabat apalagi ya, mau kerabat atau sesama muslim. Kalau kerabat maka lebih parah lagi gitu ya. Jadi yang mulia, yang utama siapa? Yang mengawali salam, yang ngajak bicara gitu. Jadi nggak boleh lama-lama marahan sama orang lain. 3 hari, batasnya 3 hari. Kenapa kok dikasih batas 3 hari? Ya karena biasa untuk memadamkan amarah itu perlu perjuangan gitu ya. Jadi saking marahnya dia, maka dikasih muhlah, jeda atau tempo 3 hari untuk mendinginkan suasana hatinya. Lebih dari 3 hari maka tidak halal. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, sedekah. Ini hadis secara singkat fadilat tentang sedekah ya. Kullu ma'ruf, setiap perbuatan baik, berarti perbuatan baik itu apa aja Ustaz? Mau ngomong ya, memberikan nasihat, memberikan, diminta konsultasi ini dia kasih konsultasi, dia bertegur sapa, menyapa orang dengan wajah sumringah, itu sedekah ya. Kalau perbuatan atau kalau harta ya jelas ya. Wa Nabi Dzarrin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kamu meremehkan al-ma'rufi syai'a, jangan sekali-kali kamu menghinakan, meremehkan perbuatan baik, syai'an, sedikit pun ya. Ada orang sedekah dengan 1.000 rupiah, diamin, jangan doakan keberkahan ya, jangan diledekin, lewein ya. Ada orang datang membawa 10.000, 1 juta, pokoknya menurut pandangan mata umum misalkan nggak berarti sama sekali, jangan dihina. Sebab Allah yang akan menerima mana yang sedekah yang baik ya. Nanti Allah akan melipat gandakan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliqa, sekalipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang sumringah, mek gitu doang, senyum tok ya, nggak ngasih oleh-oleh, datang dari haji ya, datang assalamualaikum ya, gitu doang. Mana parfumnya mas ya, nggak pakai, itu jangan dianggap remeh. Wa anhu, masih dari Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabakhta maraqatan, apabila engkau masak kuah ya, masakan yang berkuah, mau sop, mau apalagi rawon, mau soto, mau gulai ya, fa'aktsir ma'aha, banyakin kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, terus ingat tetanggamu, bagi kepada tetanggamu, air doang nggak masalah, jangan dihina. Ya orang dagingnya sedikit ya, dia dapat air doang, air kuahnya rawon, kasih deh tempe, tambahan tempe, nggak apa-apa ya, jangan dihinakan. Yang menerima jangan ini doang nih ya, nggak boleh. Ya terima kasih, ya mudah-mudahan dibalas Allah Ta'ala dengan yang berlipat, begitu ya. Akhrajahu Muslim, 2 hadis dari Abu Dzar ini diriwayatkan oleh Muslim.
Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kurbatan kesusahannya, min qurabid dunya dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan, maka Allah akan melapangkan baginya kurbatan, kesempitan, masalah, kesusahan, min qurbi yaumil qiyamah, dari semua kesulitan nanti yang ada di hari kiamat. Jadi ini ya, ada orang ya musibah apapun lah, musibah apapun, terus kita pingin orang sulit dapat kerjaan ya, kalau kita nggak bisa ngasih sesuatu, paling tidak bisa menghibur perasaan, menguatkan, memotivasi, itu namanya tanfisul qurab, tanfisul qurab ya. Ibaratnya begitu. Orang habis kena bencana alam ya, kebakaran rumah atau ambruk dan lain sebagainya, maka dia ikut serta untuk melapangkannya, membantunya, tolong menolong, kurang lebih begitu ya. Jadi kita tolong kesusahan saudara di dunia, balasannya Allah akan tolong kesusahan kita di akhirat. Waman yassara ala mu'sirin, dan siapa yang memudahkan kepada orang yang sulit untuk melunasi hutang ya. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka balasannya Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Jadi sengaja nih kita menjamin teman ya, waktunya sudah jatuh tempo, belum bisa nyaur. Apa yang dilakukan? Ya udah nggak apa-apa, besok lagi, atau kapan bisanya nih? Minggu depan. Oke, minggu depan. Bahkan dalam satu hadis ini yang disebutkan seperti sedekah. Orang yang man andzara mu'siran, siapa yang menunda pembayaran, memberikan kemudahan seseorang yang sulit untuk melunasi hutang, maka pahalanya adalah sama dengan dia bersedekah senilai hutangnya. Misalkan temennya hutang 10 juta 1 bulan, akhir bulan belum bisa, kapan bisanya? Bulan depan lagi. Oke, maka setiap hari itu sama dia sedekah 10 juta ya, luar biasa. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aibnya dunia dan akhirat. Tapi ingat, ini bukan berarti menghilangkan nahi mungkar ya. Orang melakukan kemungkaran depan kita, terus berdasarkan hadis ini katanya, oh siapa yang menutupi ya aibnya orang, biar dah saya diem, saya nutup mata aja deh. Nggak boleh. Kalau melihat kemungkaran ya tetap harus diingkari. Nah setelah diingkari, nggak boleh cerita sama orang, oh si anu semalam tuh begini begitu, nggak boleh ya. Jadi siapa yang menutupi aib, artinya tidak menghalangi untuk tetap menjalankan aktivitas nahi mungkar. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa dalam menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhihi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi semua ini clue, termasuk clue ya. Jadi Allah ikatkan dengan diri kita. Misal kita nggak boleh putus asa, nggak boleh bosan dengan rahmat Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, ya setiap minta ampun aku ampuni, sampai hatta tamallu, sampai kamu bosan. Kalau kamu bosan minta ampun, ya sudah, aku juga nggak kasih ampun orang kamu bosan ya. Seperti itu ya. Saya mau nolong kamu asal kamu juga ringan tangan membantu saudaramu gitu. Wa Nabi Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Akhrajahu Muslim ya. Riwayat Imam Muslim, menunjukkan, sekedar menunjukkan kebaikan. Orang lagi suntuk, orang lagi, saya nanti lanjut sekolah apa ya Pak ya, bingung saya misalkan, terus Bapak kasih, udah kamu ngafalin Quran aja, atau kamu misalkan masuk PAI saja, atau kamu masuk misalkan jurusan fikih saja ya.
terus diturut sama dia, dia dapat pahala yang menunjukkan dapat pahala tanpa mengurangi pahala pelaku sedikit pun. Jadi seolah-olah dia ikut belajar fikih, ikut belajar ilmu agama, begitu ya. Jadi luar biasa pintu kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ista'adzakum billah, siapa orang ista'adzakum yang minta perlindungan billahi dengan Allah Ta'ala, minta perlindungannya kepadamu, fa'aidhuhu, maka lindungi. Ya Allah fulan, demi Allah lindungi saya sedang dikejar-kejar ini dan itu dan seterusnya ya, maka lindungi. Wa man sa'alakum billah, siapa yang minta kepadamu dengan Allah, fa'atuhu, maka berilah, kasihlah. Enggak punya, ya cari apa. Nabi tidak pernah menolak orang datang meminta. Kalau nggak punya, ya Nabi kasih. Nih siapa sahabat yang bisa nih? Ini ada orang kesulitan. Nah seperti itu ya. Jadi jangan pernah maaf Pak ya, gitu doang misalkan. Lah bagaimana dengan kondisi sekarang Ustaz? Kalau pengemis kayak begitu repot dah ya. Orang kerjaannya juga minta-minta dan dia jadikan itu profesi, sementara kaya di sananya ya sesuai dengan uruf masuk pertimbangan di situ ya. Nanti penjelasannya bisa dicari lebih lanjut. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, wa man ata, siapa orang yang datang ilaikum kepadamu ma'rufan, membawa kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah ya. Islam mengajarkan kepada kita supaya berterima kasih. Sekarang nih model pendidikan modern ya, mulai sejak dini anak dikenalkan misalkan ucapan terima kasih, minta tolong ya kan, maaf. Islam dari dulu sudah begitu, dikasih orang bilang terima kasih, balas kalau bisa. Nabi tidak pernah dikasih hadiah kecuali membalas. Fakafi'uhu, maka balaslah. Fa illam tajidu, kalau nggak nemu, wah saya balas apa nih ya, maka fad'u lahu, maka doakan. Dalam riwayat lain, kalau nggak nemu ya hadiah untuk misalkan nih datang tetangga kita bawa nampan, di situ ada nasi biryani, ada kambing guling, bla 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 ya. Kita karena nggak siap, wah nggak ada apa-apa, ada buah timun ya misal, atau sesuatu lah, taruh di tempatnya. Mohon maaf ya, kami betul-betul nggak siap, ini cuman ada ini. Itu membalas namanya ya. Tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah, maka itu akan menumbuhkan saling cinta ya, menumbuhkan saling cinta. Nah kalau nggak nemu ini, nggak nemu itu, maka ucapkan jazakallahu khairan, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Satu bab ketiga, bab zuhdi wal wara. Bab zuhdi wal wara. Udah jam 5, setengah jam lewat. Bab tentang zuhud dan wara. Ya secara umum zuhud itu ya kaitannya dengan masalah duniawi, wara itu masalah ukhrawi. Gitu ya. Zuhud artinya ya sederhana sajalah. Tapi wara urusan ukhrawi. Dia nggak mau yang standar rendah, dia pengen standar tinggi. Itu namanya wirai. Orang lain nggak makan ini, terus dia nggak makan. Kenapa? Saya nggak makan bawang. Kenapa? Nanti saya masuk masjid, takut orang kebauan bawang misalkan. Itu bab wirai. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi Allahu sallallahu yaqul, bersabda, wa ahwan Nu'man bi isba'ahi ila udunahi. Ini dua usbu, jari telunjuk. Sama Nu'man bin Bashir diarahkan ke telinganya, menunjukkan artinya bahwa dia betul-betul mendengar Nabi bersabda apa. Nabi mengatakan innal halala bayyin, yang halal itu terang. Wa innal harama bayyin, yang haram juga jelas. Wa bainahuma mustabihat, di antara yang halal yang haram itu ada perkara yang samar. La ya'lamuhunna, tidak mengetahuinya katsirun, banyak minan nasi, manusia. Jadi banyak orang tidak tahu. Bukan aksarun nas loh ya, katsirun minan nas, banyak manusia. Dengan kebanyakan manusia beda kan ya. Banyak manusia nggak tahu, kebanyakan manusia nggak tahu, itu beda.
Jadi banyak manusia yang nggak tahu. Artinya apa? Banyak juga yang tahu. Famanittaqa syubhat, rumusnya bagi yang nggak tahu nih. Nabi memberikan rumus untuk yang nggak tahu. Famanittaqa syubhat, siapa yang menghindari perkara syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka dia telah membebaskan agama dan harkat martabatnya, kehormatannya. Kenapa? Karena melindungi diri dari perkara-perkara yang nggak jelas. Ini halal apa haram? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak deh. Itu namanya juga masuk bab warok. Selama dia nggak tahu, ya jangan maju, gitu loh. Kalau yakin betul itu halal, baru maju. Waman waqa'a fi syubhat, siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia jatuh kepada perkara haram. Kok bisa begitu? Diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang menggembalakan anak kambingnya, ontanya, sapinya di dekat pagar. Yusiku ayyaqa fi, hampir-hampir ya ternaknya akan melanggar pagar. Meleng dikit, dia lompat dah, ya gitu. Ala wa inna likulli malikin hima, ingatlah tiap-tiap raja itu punya batasan pagar. Ala wa inna himallahi maharimuh, dan ingatlah bahwa pagar batasan Allah itu adalah maharimuhu, perkara-perkara yang diharamkan Allah Ta'ala ya. Ini minum ini haram, makan ini haram, jangan dekat-dekat ya. Pekerjaan ini haram, dagang yang ada ribanya, yang ada ghishnya ya, manipulasinya dan seterusnya haram, maka jangan dekat-dekat gitu. Ala wa inna fil jasadi mudghatun, ingatlah di dalam diri kita ada segumpal darah. Idza salahat, apabila baik segumpal darah itu, salahal jasadu, maka seluruh fisik badan kita kulluhu akan benar. Wa idza fasadat, apabila rusak segumpal darah, fasadal jasadu kulluhu, maka jasad kita rusak semuanya. Ala wahia al qalbu, ingatlah itu yang disebut hati. Jadi hati ini biasanya dibahasakan dengan panglima ya. Dia rusak, maka badannya rusak, ikut rusak. Ahli maksiat, dia baik, maka seluruh anggota badannya ahli taat. Muttafaqun alaih. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ta'isa abdud dinar, celakalah menghamba dinar, wa dirham, dan yang menghamba dirham, wal qatifah, dan yang menghamba qatifah itu baju ya, kain yang ditenun dari sutra, qatifah. Artinya apa? Seluruh jenis baju. Nggak keluar satu model kecuali dia kejar sampai ke Paris juga dikejar misalkan ya. In u'tiya radhiya, dia kalau dikasih radhi, dia seneng. Wa illam yu'ta, kalau nggak dikasih lam yarda, nggak seneng. Kayaknya semua kita begitu ya. Jadi kalau dikasih demen, kalau nggak dapat ngedumel. Maka ingat hadis ini, Nabi mendoakan celakalah hamba dinar. Artinya orang yang menjadikan hidupnya hanya dinar, dirham, rupiah, dolar, qatifah, fashion ya, semuanya pokoknya ya, artinya seluruh urusan duniawi, fokusnya adalah duniawi. Kalau dikasih rezeki senang dia ya, muji-muji Allah Ta'ala. Kalau nggak dapet bagiannya marah-marah ya, mangkel sama Allah Ta'ala. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi ya, Nabi memegang pundak saya. Jadi apa? Berarti sangat dekat, menggandeng ya gitu. Pundak Ibnu Umar dipegang oleh Nabi, berarti jalan bareng gitu, dekat banget ya. Kalau sekarang kita yang diambil biasanya banyakkan anak muda sekarang kan yang dipegang bukan pundak saudaranya ya enggak, pundak siapa? Temennya, teman gadisnya gitu ya, kurang lebih. Waliyadzubillah. Faqal kun fid dunya ka'annaka gharib. Ibnu Umar
kun fid dunya, jadilah di dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah engkau itu orang asing, bukan makhluk dunia. Kamu mungkin dari Pluto, dari sana mampir sebentar di dunia. Au abiru sabil, atau sekedar numpang lewat. Ya. Pesannya sangat mujarab, masuk di relung hati Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kan termasuk sahabat junior, muda, sahabat muda ya. Jadi dipesan sama Nabi, di dunia ini nggak usah repot-repot ente, nggak usah mati-matian, udahlah seolah-olah ente sambil lalu saja, lewat sebentar, musafir. Wa kana Ibnu Umar yaqul ya. Kenapa? Artinya musafir, kita nggak akan kekal di dunia, pasti akan dikubur ya, meninggalkan dunia ini. Ibnu Umar mengatakan, berpesan, karena sudah mendapatkan pelajaran dari Nabi, maka Ibnu Umar menyampaikan kepada murid-muridnya, termasuk kita ini ya. Apa pesannya Ibnu Umar? Idza amsaita fala tantadhiris sabaha. Jika kamu di sore hari kayak begini, fala tantadhiris sabah, jangan nunggu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau di pagi hari jangan nunggu ntar sore dah ya. Wa khudh min sihhatika lisaqamik ya. Ambil kesempatan saat sehat sebelum sakit. Wa min hayatika limautik, dan ambil persiapan untuk matimu dari hidupmu. Mumpung masih hidup, ayo kita misalkan rame-rame cari bekal untuk akhirat. Akhrajahul Bukhari rahimahullah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Man, siapa orang tashabbaha, menyerupai biqaumin, satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk kaum tersebut ya. Hadis riwayat Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban, sahih menurut Ibnu Hibban. Menyerupai kaum, menyerupai dalam hal apa? Dalam hal yang menjadi kekhususan. Sekali lagi, misalkan kita dilarang menyerupai orang kafir ya, mohon maaf, menyerupai orang kafir, tradisi mereka, adat mereka, ritual agama mereka, kekhususan mereka. Pakai jas bagaimana ya? Jas itu sudah bukan khusus orang kafir ya, sudah mendunia, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan pakai topi Christmas dan lain sebagainya, warna-warni, kalau di Desember pakai merah ya, ya ini berarti nyerupai, karena nggak pakai kecuali mereka, itu loh. Apalagi cara-cara ibadah ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas bercerita, Ibnu Abbas juga termasuk sahabat yang sangat muda ya, sangat muda, sangat junior. Nabi wafat, dia masih muda. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya suatu hari di belakang Nabi, yauman ya, suatu hari. Dalam riwayat lain, kuntu radifan Nabi, saya sedang berbonceng di belakang Nabi gitu ya. Faqala, maka Nabi berpesan, ya ghulam, wahai anak kecil, ihfadillaha yahfadka, peliharalah Allah Ta'ala, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jagalah hak Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka kau dapati Allah di hadapanmu, dekat denganmu, menolongmu, membantumu. Lagi-lagi dengan cara menjaga apa yang menjadi hak Allah Ta'ala. Apa hak Allah Ta'ala? Ibadah. Allah itu punya hak supaya kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Haqqullah ya alal ibad ya an ta'buduh, supaya kita beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Nah kalau begitu maka Allah akan membantu kita. Wa idza sa'alta, apabila kau minta, fas'alillah, maka minta saja sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, jika minta tolong kepada Allah. Mengamalkan hadis ini salaf dulu ya, para ulama dari sahabat dan tabi'in, sampai kalau dia naik unta, terus cemetinya yang untuk mukul unta supaya jalan biasanya jatuh, dia nggak mau bilang, ambilin dong ya. Turun lagi dia, kan agak sengsara, susah Pak ya naik unta ya, benar-benar ya. Jadi agak susah, harus didudukin dulu. Kalau unta berdiri antum naik nggak bisa ya, nggak bisa. Itu dia turun ya. Dalam apa? Kenapa? Kalau mintanya sama Allah, mengamalkan hadis ini. Kalau kita kan kagak ya.
Wa qala rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih, hadis hasan dan atau sahih. Wa an Sahal bin Sa'ad qala wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila nabi, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, terus bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan saya satu amal, idza amiltuhu ahabbani Allah, kalau saya lakukan amal itu Allah cinta saya, wa ahabbani nasu, dan manusia juga cinta sama saya disenangi Allah, saya disenangi manusia, apa yang harus saya lakukan gitu ya. Faqal, maka Nabi menjawab, izhad fid dunya, zuhudlah kamu di dunia, yuhibbukallah, maka Allah pasti akan senang kepadamu. Sederhana dalam hidup, enggak berfoya-foya. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah terhadap harta manusia. Ada manusia kaya, kita demen sama dia. Kenapa? Royal. Sekali, dua kali oke. Tiap hari ya enak juga ya. Muncul lagi loh gitu ya. Yuhibbukan nas, maka manusia akan suka kepadamu. Rumusnya zuhud. Zuhud terhadap harta benda dunia, dan zuhud terhadap harta benda yang menjadi milik orang. Tuh rumusnya, zuhudlah di dunia, maka Allah cinta, manusia juga senang sama kita. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu wa sanaduhu hasan, diriwayatkan Ibnu Majah dan lainnya sanadnya hasan. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Nabi bersabda, innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya, akhrajahu Muslim. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta al-'abda at-taqi, hamba yang bertakwa, al-ghaniyya yang kaya, al-khafiyya yang biasa-biasa saja. Maksudnya biasa saja itu apa? Enggak populer, enggak selalu di depan atau di belakang layar, biasanya begitu ya. Rata-rata orang kaya kan biasa gitu ya, udahlah ente-ente aja dah, saya di belakang, ya kan. Diberatkan oleh Muslim. Lah bagaimana hamba yang fakir ya? Hamzah taqi tapi fakir, sama tetap Allah cintai. Tapi kalau ada orang kaya bertakwa dan dia nggak demen di depan, kalau nggak saya ya ini nggak jalan ini misalkan. Untung ada saya misalkan. Nah ini nongol-nongolin, nunjukin diri, ini Allah paling kagak demen ya. Kenapa? Ada kesombongan. Ada kesombongan. Jadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa, yang kaya, yang sederhana atau yang bersahaja lah ya, itu Allah suka. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, termasuk tanda Islamnya seseorang, agama seseorang itu baik. Apa itu? Tarkuhu ma la ya'nihi, apabila hamba itu meninggalkan perkara yang tidak ada kepentingan baginya. Enggak segala hal dia nyambar aja ya. Orang bicara soal bola, nyambar dia. Orang bicara politik, nyambar lagi. Orang bicara soal agama, demen banget ya, nyambar lagi. Tiap hal di intervensi. Atau ya, dia lagi jalan kemana begitulah, tiba-tiba ngelihat satu orang atau yang dia kenal, kemana? Dia nggak jadi ya, tiba-tiba belok untuk ngerecokin orang ini, ngajak ngobrol sono sini. Itu namanya sesuatu yang nggak manfaat sama dia, nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya, terus dia melakukan. Nah, ada yang melakukan begini berarti Islamnya nggak baik. Apakah harus cuek? Enggak. Apakah kalau ada kemungkaran harus dibiarin aja? Itu kan bukan kepentingan saya. Justru kalau mengingkari kemungkaran itu kepentingan antum, ya, kepentingan kita semua. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Nabi pesannya begitu, perintahnya begitu. Jadi perkara yang dia nggak ada urusan, nggak ada sangkut paut, dia nimbrung, dia ikut campur, ya, melupakan hajatnya. Ini nggak baik ya. Wa anil Miqdam bin Ma'di Karib
ada yang baca ma'di yakrib ya, tapi yang populer ma'di karib. Qala radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma mala abnu adam, tidaklah seorang anak Adam memenuhi wi'aan satu tempat, syarran yang lebih buruk, mimbatnin dari perut. Ada riwayat lain ya. Jadi artinya apa? Ketika makan itu kan memenuhi perut kan gitu ya, mengisi wadah, satu wadah. Ini dikatakan oleh Nabi, tidak ada seorang manusia memenuhi satu tempat yang lebih buruk daripada perutnya, apa aja diembat ya. Nah kalau memang harus banyak, maka ya ini ada jamaah di luar, mohon yang di luar masuk ya, masih lapang di sini. Satu soft, satu baris, mohon yang di luar supaya tidak berjubel ya, supaya dapat keberkahan tajamu ya. Didoakan malaikat. Mohon masuk saja yang di luar. Kalau yang di dalam atau yang agak di teras nggak mau masuk, silakan yang di luar langsung segera ke depan ya. Salahnya nanti sudah diserobot haknya. Silakan. Di samping kanan kiri saya masih banyak, Mas. Baik. Jadi Nabi ibaratkan buruknya, rakusnya orang yang saat makan itu dengan seorang yang memenuhi satu tempat, dan ini amat buruk. Kalau memang harus banyak, maka perhatikan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan diembat semua untuk makanan, habis itu ngos-ngosan ya. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un. Tiap anak Adam itu, tiap manusia tukang salah. Bapak Ibu, adik-adik yang di belakang ya. Kullu bani Adam khata'un. Tiap manusia, kita manusia bukan? Manusia Ustaz. Masuk hadis ini. Khata'un, banyak salah. Sampean ngaku nggak ngaku podo ae wis ya. Yang penting Allah Taala Maha tahu. Banyak salahnya. Wa khairul khata'in. Nah, solusinya bagaimana? Sebaik-baik orang yang banyak salahnya ini, at-tawwabun, adalah yang paling banyak taubat ya. Kalau Nabi yang nggak punya salah, istighfarnya 75 kali sehari sampai 100 ya, apalagi kita yang banyak dosa ya. Maka ikuti cara Nabi, istighfarnya 100 kali minimalnya sehari. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, atau astagfirullah dan lain sebagainya. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, sanaduhu qawi, dengan sanad yang kuat. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu jamaah sekalian hikamun, banyak mengandung hikmah. Diam itu ya, itu adalah kebijaksanaan. Wa qalilun fa'iluhu, tapi sedikit yang bisa melakukan. Lu disuruh diem itu loh Pak, nggak ngapa-ngapain kan ya. Berarti apa? Diem. Makanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang iman pada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara yang baik, atau kalau nggak bisa diam. Kalau nggak bisa diam ya. Sedikit lagi saya hentikan sampai bab berikutnya ya. Terserah, kalau memang saya ternyata nggak dapat 8 lembar ya, memang qadar Allah sudah ya. Wa qalilun fa'iluhu, jadi diam, subhanallah, tidak nggak ngalor nggak ngidul ya, nggak ngetan nggak ngulon, sampai meneng aja wis, suruh diam lah, jangan melangkah, diam di tempat. Itu kebijaksanaan, itu kebaikan. Wa qalilun fa'iluhu, sedikit yang bisa melakukan. Nah, itu ya. Jadi kapan boleh maju kalau begitu? Kapan boleh bergerak? Kalau sudah yakin benar. Mau ngomong diam dulu. Kapan boleh ngomong? Kalau sudah yakin yang saya omongkan, yang saya ucapkan betul, nah baru ngomong. Mikir terus dong, banyak diem dong, ya nggak masalah, ya nggak masalah.
oh ini orang ini pendiam, karena mikir dia kalau ngomong takut salah. Nah, itu menjadi fadilah, itu menjadi fadilah. Akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi fi Syu'abi bi sanadin dhaif wa sahhaha annahu mauqufun min qauli Luqman Hakim. Sanad ini lemah, wa sahhaha annahu wa suhhiha atau wa sahha, dan dia mensahihkan yang betul ini bukan dari Nabi, tapi ini mauquf, ucapan dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, pesannya Luqman Al-Hakim yang diabadikan dalam surat Luqman, gitu ya. Baik, tapi kandungan hadis ditunjang, dikuatkan oleh yang lain, dikuatkan oleh yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, baru 6 kita masuk di, ya mungkin cukup ya, karena kalau dikejar-kejar juga khawatir muntah, saya muntah sampean muntah. Baik, Allah musta'an. Ini karena majelisnya khataman ya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjut dari mulai hadis bab tentang albir wasilah, kemudian bab az-zuhud wal wara ya. Ini yang mampu kita baca, at-tarhib min masawil akhlak. Sementara dari supaya berhati-hati dari akhlak yang buruk, ini kembali kepada Pak Yai nanti ya. Sekarang pukul sudah 32, paling tidak 5 menit lagi gitu ya, paling tidak 5 menit lagi. Oke, nuwasib wala hadis-hadisain atau salata? Soal. Oh, baik. Ya. Kalau begitu sisa waktu saya persilakan untuk bertanya, karena kalau disimpulkan, mungkin kalau saya tanya apa kesimpulan ngaji kita, blank kan ya. Banyak Ustaz, ada 10, ada hampir 15-an hadis tadi, lebih ya. Hadis tentang apa tadi? Tentang qati'atur rahim ya. Hadis tentang fadilah menyambung silaturahim, hadis tentang fadilah iman ya, bukti iman ini dan itu ya. Baik, saya berikan waktu untuk bertanya. Saya tidak akan dikejar-kejar lagi karena sampai di sini kemampuan kita. Silakan kalau ada pertanyaan, mungkin hadis-hadis terakhir, bab-bab terakhir yang kita baca, karena ini kaitannya dengan bab yang akan datang tentang akhlak buruk ya, tentang akhlak buruk. Bab yang kita baca tadi sebetulnya sudah ada beberapa bagian yang kaitannya dengan akhlak. Akhlak makan, nggak boleh kenyang-kenyang ya, harus seimbang. Akhlak berbicara harus seimbang ya. Silakan kalau yang ada punya pertanyaan. Ada? Dari ibu-ibu, dari akhwat. (17.34) kita buka 17 berapa? 37 atau 38 kalau nggak salah ya, ya nggak sih? 3 menit atau 4 menit lagi. Nggak ada ya? Baik, mudah-mudahan apa yang kita upayakan di sore hari ini termasuk salah satu wasilah kebaikan kita, amal baik kita. Dan kalaupun tidak mampu menghafal atau mengingat 20-an hadis tadi, ya paling tidak salah satunya nyantol di kita ya, menjadi bekal. Ini seperti yang diterangkan Al-Jami', Kitabul Jami', maksudnya apa? Isinya tentang akhlak Pak ya. Isinya tentang perilaku, iman, dan kaitannya dengan itu, nggak ada fikihnya. Walaupun ya nyerempet-nyerempet ada kalau kita bahas ya. Tapi secara umum makanya disebut Al-Jami' ya. Al-Jami' li adab li akhlak. Saya juga berwasiat, mudah-mudahan ini kalau kita nggak bisa mengkaji dalam satu majelis, coba cari ya, cari sumber lain ya, atau acara lain mengkaji masalah ini. Ini diambil dari Bulughul Maram, bukan kitab lama. Bulughul Maram itu kan belakangan, abad 8. Ibnu Hajar itu belakangan.
Kalau mau misalkan buka Kitabul Adab yang ada di Bukhari atau yang ada di Muslim, tentu lebih banyak lagi, lebih bagus lagi ya. Dan yang diupayakan oleh ulama-ulama belakangan ini termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah dalam rangka untuk membantu kita. Kitabnya ini Bulughul Maram. Ya. Adillatul Ahkam, dalil-dalil fikih, dalil-dalil hukum, hadis hukum namanya kalau dalam kuliah, ini hadis hukum. Ya. Ya silakan, tetapi di akhir ditutup dengan Kitabul Jami' untuk khusus masalah akhlak karena penting ya. Baik, demikian kita berdoa karena termasuk waktu mustajabah ya. Doa saat dari orang puasa saat berbuka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana fi amrina kulliha ya Rabb. Allahumma aslih lana fi umurina kulliha ya Rabbal alamin wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna siyamana wa tilawatana wa qiyamana wa ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal. Allahumma taqabbal minna ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaihi min qawlin amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaihi min qawlin amal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.